Halo, selamat pagi. Pagi Pak Kristo. Pagi. Oke, kita tunggu 10 lewat 5 ya. Kalian nunggu beberapa yang baru datang. Yeah, sure. Can you see my screen? Yes. Okay, all right, that's good.
Oke, Pak Kristo, udah boleh dimulai, udah 10:05. Oke. Oke, silakan. Oke, selamat pagi. Kita sudah lebih dari 30 orang ya yang join. Mungkin akan ada join yang lainnya. Mungkin, terima kasih, Metrodata yang, kita ini sesinya bersama-sama dengan Metrodata ya. Jadi hari ini, kita akan bahas mengenai Connected Field Service dengan Dynamics 365, sehingga Anda bisa mendapatkan, suatu solusi yang bisa memberikan fasilitasi Anda untuk proactive field service ya. Perkenalkan, nama saya Kristo Sarjono, based in Singapore, based di Singapura, cuma, orang Indonesia asli. Saya sudah 16 tahun lebih jadi TKI di Singapura dan, sekarang sudah 5 bulan nggak bisa ke mana-mana, nggak bisa, ke Jakarta. So, I'm part of APAC team, tapi saya cover predominantly Indonesia market. Eee, saya juga di sini nge-lead suatu, selain Dynamics 365 juga saya nge-lead program untuk Power Platform juga, untuk, Asia Pasifik ya. Nah, kalau nanti ada yang ingin tahu Power Platform bisa, eee, kita arrange juga dengan Metodata. Oke, eee, saya akan mulai saja. Sorry, any comments? Any? No? Alright, oke. Jadi, hari ini adalah agendanya. Jadi saya akan coba s tu eee, setelah introduction, overview apa sih yang dimaksud dengan connected file service, dan mungkin nanti teman-teman hari ini rekan-rekan juga bisa melihat, solusinya, highlight dari solusi itu sendiri, ya. Eee, kita akan lakukan sedikit demonstration. Right, di field service-nya dan bagaimana IoT, connected field service itu terjadi, dan juga nanti akan ada sedikit highlight tentang remote assistance ya. Alright, so, field service landscape. Jadi field service itu adalah suatu activities yang melibatkan, eee, rekan-rekan semua, Anda-Anda semua itu ha dalam me-manage field operators, field technician, ya, atau field sales, jadi operasi yang Anda, mengirimkan, eee eee eee, operator Anda, technician Anda, service agent Anda ke field ya, untuk, ke site gitu ya. Dan trennya itu adalah trennya adalah seperti ini, bahwa sekarang produk itu bergerak menjadi services, product become services. Jadi yang sekarang ada istilahnya servitification atau servitize. Fully servitized operation itu likely 3 times, more profitable. Eee, ya karena apa? Karena sekarang dengan adanya produk become services itu yang nomor yang ketiga ini, product become services, eee, di sini contract and consumption models itu bisa dia, eee sifatnya adalah SLA base, service level agreement base, dan dengan solusi field service ini Anda bisa achieve 90% up dari service level agreement, sehingga bisa maximize juga, your revenue coming from
field service. Kemudian tren lain adalah uh, field service operation ini itu terkonek dengan IoT, Internet of Things, di mana trigger untuk work order-nya, trigger dari service yang dibutuhkan tersebut itu datang dari sensori IoT, dari vehicle-nya, dari generator-nya, langsung memberikan signal based on predictive condition saat itu lewat IoT sensori ke field service application, dan itu akan langsung dibuatkan di situ work request-nya atau work order-nya. Ya, dan juga ini adalah mengenai bagaimana Anda bisa memfasilitasi your field service sehingga mendapatkan job satisfaction juga dalam melakukan pekerjaannya. Karena churn dari field service agent itu merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, dan juga bagaimana memanage rising customer expectation, karena customer sekarang demand everything is instant, demand all information available when they need it. Ya, for example, this one juga Anda bisa buka semacam portal nanti sehingga customer Anda bisa berinteraksi lewat portal tersebut ke perusahaan Anda, gitu ya. Dan juga untuk increase resource utilization. I'm gonna go straight to the chase. Yang dimaksud field service application itu mengcover hal solution area seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana Anda bisa dibantu untuk memanage demand dari field request request daripada field service operation itu. Jadi manage demand itu termasuk case-nya, terjadi sesuatu case, dan case ini nanti juga akan bisa tergabung dengan case management yang ada di Dynamics Platform. Jadi kalau Anda ingin punya case management ticketing disambung ke sana, bisa juga disambungkan ke sana. Dan ini bisa, yang tadi saya bilang, bisa datang dari IoT, kemudian bisa datang dari call center, dan itu semua akan masuk ke dalam yang disebut work orders atau work request. Ya, work order atau work request. Dan kalau dia itu project based juga bisa memanage dalam bentuk nanti menjadi suatu project task. Work request itu masuk, Anda akan mulai dengan melakukan plan your work, ya. Plan your work, Anda bisa melakukan appointment, scheduling, dispatching, dan nanti juga ada scheduling optimization tools-nya. Dan di sini nanti si field service supervisor atau manajernya akan punya work plans, bagaimana dia bisa melakukan activity scheduling and dispatch tersebut. Kemudian dari sisi si technician sendiri, nanti mereka akan dilengkapi dengan mobile solution, mobility, ada location tracking-nya, di situ juga ada informasi ETA-nya langsung ke headquarter, dan juga ETA bisa diberikan informasinya ke customer. Ya, dan ini yang terbaru, akan ada support kepada technician ini lewat mixed reality dalam bentuk guide atau remote assistant. Jadi nanti dengan adanya Anda bisa melakukan remote assist lewat mixed reality ini, field technician Anda yang di lapangan itu dapat dilakukan, dapat dibekali oleh seseorang dari pusat yang memberikan remote assistant kepada mereka lewat mixed reality tersebut. Jadi contohnya, oke, kalau field technician-nya itu tidak tahu sesuatu dalam melakukan fixing something, lewat remote assist ini dia bisa call pusat, dan nanti di expert yang ada di pusat itu seakan-akan berada di lapangan karena ada remote assist sama mixed reality ini. Dan ini akan meningkatkan efisiensi dan juga reduce cost, karena Anda bisa reduce travel, dan Anda bisa melakukan pool skill. Jadi tidak harus semua orang yang skill, karena skill it's cost juga kan ya. Itu harus dibekali di setiap geografi dengan adanya mixed reality dan remote assist itu. Dan juga digital signature yang dibutuhkan untuk sign off dengan customer Anda. Dan untuk engage customer,
ada customer portal, setelah aktivitas, field service Anda bisa lakukan survei, kemudian Anda bisa, customer bisa track technician-nya itu sekarang ada di mana, notification, feedback, dan rating, dan juga customer bisa dibekali dengan customer history. Dan last but not least, di sisi manajemen, Anda akan mendapatkan power, bisa memakai Power BI untuk mendapatkan information dan dashboard dari jumlah cases-nya, berapa yang resolve, berapa yang tidak resolve, dan major case itu ada di mana, performance daripada technician, uh, SLA statuses dan sebagainya. Dan integration ini juga akan terintegrasi dengan IoT lewat data stream, dan Anda bisa lakukan nanti integration ke ERP juga. Jadi aktivitas field service ini mengenerate revenue dan juga acquire cost. Informasi tersebut bisa di-pass over ke ERP untuk integrasi. Dan juga ada integrasi ke GIS, obviously. Ya, oke. So, by the way, sebelum saya lanjut, kalau Anda ada pertanyaan, mungkin bisa di-submit lewat chat. Jadi nanti mungkin, Enrico dan tim bisa bantu monitor dan bisa bantu menjawab lewat chat sambil ini jalan. Nanti, at the end of this presentation kita bisa lakukan beberapa, tanya jawab ya. Oke, so this is actually what we call field service, dan sekarang itu bisa dijadikan menjadi suatu yang disebut connected field service karena connect juga ke IoT lewat IoT data streams ya. Jadi fully connected, field service ya. Dan, underneath sebagai platform itu ada inventory untuk spare parts-nya, return material authorization, warehouse, purchase order, knowledge base. Very important knowledge base karena knowledge base ini, bisa dipakai untuk technician untuk dia mencari, men-search knowledge yang dibutuhkan untuk melakukan resolusi. Ada SLA management dan Anda bisa me-manage customer assets, misalkan the vehicle or the equipment that the customer has, dan juga, invoices, very important. Jadi Anda bisa lakukan juga invoices di sini. Yap, oke. Ini adalah snapshot dari, industri dan contoh customer untuk field service Dynamics. We have actually Dynamics is the market leader for field service application, sekarang ini. Jadi untuk professional services, untuk manufacturing dengan kasus seperti ini ya, automotive and power and utilities. Di Indonesia sendiri kita juga sudah punya customer, memakai field service operation ini untuk melakukan kunjungan ke payment devices. Jadi ini, use case-nya adalah suatu company yang bergerak di, fintech yang dia itu mengirim, technician-nya atau mengirim service agent-nya ke, business partner yang memegang mereka, payment devices-nya. Ya, kita sudah punya customer juga di Indonesia. Tapi look at this, Toyota, untuk otomotif dan untuk power and utilities, ya ExxonMobil dan sebagainya. Jadi contohnya ini adalah Grundfos. Ya, pumping solution and water technology. Jadi lebih ke heavy industry, dia melakukan servicing. Industrinya manufacturing, dia memakai Azure IoT Suite, jadi fully connected dengan IoT hub-nya dan, Dynamics 365 Field Service. Another example is ExxonMobil, sama dia juga, oil and gas ini, juga sudah sampai ke connected field service dengan, Azure IoT Hub dan juga field service-nya. Ya, another example is, the, uh, building operator, facility management, McDonald Miller Facility Solutions. Dia juga memakai, dynamic field service untuk field operation-nya. Dan ini belum ke IoT, tapi dia sudah, spektrumnya Anda bisa langsung ke connected field service dengan IoT, atau Anda implement, secara modular yang modul field service yang, field service-nya duluan. Yap. Oke. These are the capabilities. Jadi Anda bisa me-manage work order yang masuk, dan Anda bisa allow customer create work order itu langsung lewat, your portal. Portal itu bisa diakses lewat, desktop ataupun mobile dari customer.
yang penting juga bagaimana memanage SLA-nya, agreements. Anda create agreements, bagaimana SLA dengan customer dan ensure SLA ini bisa dipenuhi oleh teman-teman semua. Ya, jadi status dari agreement dan SLA itu Anda bisa track, jadi akan ada alert highlight kalau SLA-nya ini sudah hampir akan tidak bisa dipenuhi atau di-breach ya. Dan work order ini juga bisa di-create lewat yang saya bilang tadi, connected IoT sensory, sense something is wrong dan itu akan trigger lewat Microsoft Flow, akan trigger untuk membuat work order, ya. Kemudian, si manajernya nanti akan bisa melakukan scheduling and dispatching. Kami juga punya, optimization scheduling tools yang bisa memberikan semi automated atau fully automated, eee eee scheduling. Jadi semi automated itu based on set kriteria, Anda diberikan suggestion, kemudian suggestion itu Anda bisa tweak lagi untuk, saya mau reallocate ke agent yang lain dan sebagainya. Fully automated itu jadi mulai dari work order langsung allocate dan langsung work order itu submit-kan, diteruskan ke service agent. Ini untuk, plan work. Untuk technician sendiri dia akan ada akses, ke mobile. Jadi mobility itu Anda bisa memanage mobility itu kerjaannya technician di mobile, itu sendiri. Ada geolocation tagging-nya juga. Jadi, kalau arrive Anda akan langsung dapat tag bahwa betul field service itu arrive dan ada geotag bahwa mereka field service agent itu memang sudah ada di lokasi. Ya, dan, work order, progress, activity, closing, spare parts additional, dan, invoice including di, signature-nya ada di sana. Dan on top of that, mobility ini juga, si technician ini lewat mobile-nya itu bisa mendapatkan nanti, remote assist-nya sehingga nanti, more senior technician bisa assist si technician itu lewat, remote assist. Dan remote assist ini ada 2 cara, yang pertama lewat mobile saja, itu, it's like a very fast way of doing it. Dan yang kedua adalah, kami juga punya yang disebut Microsoft HoloLens. Jadi itu betul-betul mixed reality, virtual reality dengan HoloLens. Jadi seakan-akan, si technician yang senior technician yang tidak di lokasi seakan-akan benar-benar melihat ada di lokasi, bisa memberikan, Anda pencet yang ini, Anda buka yang ini dan sebagainya lewat HoloLens, ya. Oke, kemudian ada guides. Guides itu lebih, step by step training untuk provide technician dan juga, bisa lewat bots. Jadi, si technician bisa dibantu, eee, you know, lewat bots untuk dia mencari informasi, bukan lewat search tapi lewat bots dan yang dijawab oleh, machine learning di belakang bots tersebut, ya. Kemudian dari sisi customer bisa lihat lewat portal. Portal itu full status of all the, work order yang dia punya dan juga bisa, submit any work order. Ada customer dashboard juga, live technician tracking, notification lewat teks dan juga customer history, ya. Dan dari sisi manager dia akan bisa mendapatkan, informasi dari, all the KPIs dari, SLA, revenue generated, ya you name it, Power BI bisa memberikan informasi itu semua. Dan seperti saya bilang tadi bisa terintegrasi dengan IoT untuk connected field service-nya dan ERP integration. Ya, oke. Jadi in summary, eee, connected field service itu memberikan diferensiasi tidak hanya untuk memanage day to day, penerimaan work order, scheduling work order, assign technician, dan aktivitas daripada technician melakukan field service operation tersebut, tapi connected field service yang pertama bisa connect ke IoT, sensory bisa, langsung connect anomaly detection. Jadi real time triggers, real time alert, lewat asset,
monitoring langsung sehingga membuat uptime daripada equipment itu lebih terjamin, karena lebih sifatnya prediktif, maintenance, poin yang nomor 2, bukan reaktif, ya. Jadi sebelum terjadi sudah ada trigger, dan itu akan bisa memberikan, work order creation langsung di, aplikasi field service, ya. Ini bisa terjadi lewat, eee eee, sedikit skema daripada solution itu seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri IoT Suite itu, ini adalah sensorinya, Anda pasang sensor di, equipment-nya, kemudian, eee, the solution is actually also in the cloud. Dari sini dia akan memberikan signal kalau ada, sesuatu temperatur yang sudah di luar ambang batas, akan diberikan signal, otomatis dia akan membuat, meng-create work order di Dynamics Field Service. Ya dari sini, Anda bisa schedule, work order-nya, dan work order itu akan masuk ke field service application, dan, ada juga support untuk mixed reality dari technician view-nya. This actually showing a connected field service diagram. Ya, eee, jadi typical flow-nya adalah trigger daripada demand bisa datang dari customer call, lewat portal atau lewat bot atau lewat, call center, ya. Atau datang dari connected field service IoT trigger tersebut. Work order itu ter-create, kemudian, scheduling akan melakukan, akan me-match dari availability daripada technician, termasuk skill-nya, dan dia, melakukan scheduling and dispatch. Kemudian technician mendapat order tersebut, mereka bisa melakukan preparation sebelum, menuju ke lokasi, untuk melihat case history, customer info, dan juga diberikan direction how to get to the location karena ada geolocation-nya. Ya, dan next next step, eee, customer sendiri bisa mendapatkan update tracking dari, work order yang mereka submit, tracking technician availability, dan juga tracking tracking daripada historical, field service activity yang diberikan kepada mereka. Kemudian technical sampai di lokasi, resolve the issue, jika dibutuhkan bisa lewat remote assist untuk mendapatkan bantuan dari a more senior technical, eee eee eee, agent di pusat, ya. Bisa melihat knowledge base, guides, untuk melakukan problem resolution, dan, eee, go ahead melakukan aktivitas dan me-record aktivitas itu, submit invoice, customer signature di mobile device. Dan terakhir, case itu di-update real time sehingga, eee, di, eee eee, di manajemen can have a complete view analytics-nya dan, any follow up action yang dibutuhkan. Jadi ini adalah typical flow dari, field service operation. In terms of persona, ya, in terms of persona ada customer service agent, ada scheduler and controller, kemudian ada field engineer, dan, si manajernya. Jadi ya customer service agent ini mungkin call center agent yang menerima telepon atau, lewat chat dan sebagainya menerima order. Kemudian di sini mereka bisa melakukan first check atau first level servicing. Jadi nggak semua harus, masuk ke work order. Kalau bisa selesai di customer service agent, dia akan selesaikan di sana, atau dia akan escalate ini ke work order. Si scheduler atau manager akan melakukan scheduling, setelah itu work order akan diterima oleh field engineer, perform aktivitasnya, dan analisanya akan masuk ke, regional manager. Ya, oke. So, uh, let's see how this actually works, ya. Let's see how a demo of this solution. I have this, demo facilities that I can show you. So 3 step. The first step is actually, how, the system can detect and resolve issue remotely if needed, right? And second is actually bagaimana, si scheduling daripada si work order yang di-create tersebut.
kemudian bagaimana technician itu sampai di lokasi dan melakukan, aktivitasnya lewat mobile ya. Jadi yang pertama, ini adalah contoh dashboard untuk si manajer. Jadi ada berapa cases, berapa revenue yang sudah di-capture, fully customizable, fully extendable. Jadi revenue misalkan Anda bisa put budget versus actual, funnel-nya, pipe-nya Anda bisa taruh juga. Kemudian, open work orders, average duration of field service 1.8 hours in this case, dan, days outstanding-nya. Average days open ya. Kemudian Anda bisa juga lihat heat map, where are the uh, 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 cases are actually distributed di peta Indonesia tentu saja nanti di sini. Ya, kemudian juga KPIs yang Anda butuhkan. Anda bisa hitung complete work orders, based on work order type dan sebagainya. All of these dashboard are fully customizable, right? Dan let's see. Ini ada IoT alerts. Jadi ini adalah contoh connected device di mana IoT alerts lewat sensory tersebut, dia memberikan this is like a trigger. Anda lihat, ini merupakan salah satu sensory parameters temperature threshold, temperature limit, ambience ya, dan dia bilang bahwa sudah ada yang sudah exceed 80 degree Fahrenheit, American Fahrenheit, ya, exceed that threshold, dia akan meng-create work order atau meng-create case dalam hal ini. Jadi automatically dia akan create case bahwa ini adalah heat bed sensor value karena sensornya sudah tinggi gitu ya. Automatic created. Dan ini akan datang ke si case si customer service. Dia akan lihat historicalnya di sini dan siapa customer-nya bisa kelihatan di sana ya. Dan di sini si customer service agent itu bisa call customer, find out apakah bisa di-resolve lewat customer service agent. Kalau memang, ini langsung obviously bisa dibuat otomatis juga, obviously ini adalah, suatu kasus untuk work order, move to the next step untuk di-create work order-nya. Nah, ini adalah work order-nya, harus sudah ter-create and you see here, this is the SLA. Ya, SLA need to be resolved within a certain time because ini adalah SLA yang dengan customer dan SLA itu langsung ticking ya. Kemudian work order ini ter-create. Setelah work order ter-create, sekarang si supervisor akan mendapat work order tersebut diterima dan dia akan men-schedule work order tersebut. Kita coba, ini adalah work order yang di-open, Anda juga bisa lakukan advanced search untuk melihat work order yang misalkan yang baru ter-create atau any particular customer, you can have your advanced search, and this is like a Gantt chart with the resources management-nya. Dan Anda bisa lakukan search, kemudian work order ini, di sistem ini bisa lakukan optimize scheduling, based on schedule yang ada, sistem bisa melakukan optimisasi. Tapi menurut pengalaman kami, saran kami adalah mulai dengan yang rule based dan this scheduling workbench dulu, karena optimization engine, optimization solver itu juga butuh waktu bagaimana Anda mau memanage optimization tersebut. Jadi kalau langsung ke optimization mungkin akan tidak optimal. Saran kami sih mulai dengan yang workbench scheduling dulu, baru masuk ke yang advance optimize scheduling lewat solver. Ya, jadi walaupun software-nya itu ada. Dalam hal ini dia bisa melakukan drag and drop. Ini kosong. Saya akan taruh di sini. There you go. Work order baru ter-create dan bisa dilihat work order-nya. Dan you can do the scheduling. Ini adalah melihat book over resource siapa, si David So ini. Okay, go ahead. I'm gonna assign it to David So. Ya, that is the scheduling. Jadi ada Gantt chart-nya, ada resource availability-nya, termasuk juga skill yang dibutuhkannya. Anda bisa map ke skill yang dibutuhkan. Jadi automatically David So ini sudah memenuhi skill yang dibutuhkan untuk memenuhi problem dengan temperature heating up yang tadi. Ya, kemudian sekarang
si technician login ke mobile app-nya. Jadi ini adalah view di iPad ya, landscape. Jadi kalau di tablet ya, sorry, it support juga Android, jadi it doesn't have to be iPad, iOS. Jadi both iOS and Android are supported. Jadi nanti kalau si technician-nya pakai mobile phone, dia akan automatically rendered ke portrait. Kalau dia flip mobile phone-nya kembali ke landscape. Jadi ini automatically landscaping sesuai dengan view-nya. Apakah itu portrait atau landscape. Ya. Dan Anda lihat di sini kembali first screen si technician akan dapat dashboard untuk dia. Work order status yang dia punya sekarang. Ya. Dengan statusnya agenda for the week. Right, schedule for the week. Ini bisa link juga ke Outlook, ke Microsoft Outlook, dan ada work order yang baru dibuka yang tadi. Ya, dan ini dia bisa buka work order-nya, dan ini yang sudah di-booking. Sebelum ke sana dia bisa lihat customer-nya siapa, work order apa, problemnya apa, dan si Davidso ini ya. Dan summary apa yang harus dilakukan, insidennya apa. Ada hitting problem gitu ya. Dan customer asset-nya adalah this asset. Jadi informasi langsung diberikan ke technician lengkap untuk memenuhi work order tersebut. Ya. Oke. Termasuk how to get there. This is the location and this is how you need to get there, right? So actually if you go here and if you need help dengan Google Map atau Bing Map how to get there, and dia juga bisa lakukan this is how I need to get there, gitu ya. Turn by turn. Right? Kembali ke atas. Kalau kita lihat sekarang booking schedule-nya sekarang si operator itu sudah sampai. All of these are the statuses dan si technician bisa langsung update di mobil tersebut. I'm arriving now, saya arrive, gitu kan. Timestamp and juga geolocation stamp akan langsung terrecord di sistem. Ya, dan Anda lihat di sini, ini adalah services yang dibutuhkan. Aktivitasnya apa? Ya. Kemudian kalau Anda mau lihat, dia bisa tick apa yang dia sudah lakukan. I have done all of this. Anda lihat di sini juga parts yang dibutuhkan apa, cost yang dibutuhkan, kalau cost-nya berapa kalau ada, karena ini masih masa waranti, no cost, tapi kalau ada cost dia akan di sana, akan di sini. Dia bisa tambahkan image atau video on the spot sebagai record, all of that can be captured di mobile app ini. Ya, there you go. Kalau kita kembali ke atas, sekarang statusnya adalah completed. Save. That's it. Ya. Signatory kalau dibutuhkan, ini adalah bagaimana the solution come complete with mobile apps yang sudah ready made. Yap. Okay. I'm gonna go back to the presentation. Saya singgung sedikit tadi tentang mixed reality. Ya, mixed reality adalah a new solution di mana seseorang bisa mendapatkan physical reality dan virtual reality secara bersamaan. Itu yang disebut mixed reality. Jadi dalam kasus ini physical reality adalah si mesinnya itu tersebut yang field technician ada di sana. Tapi si orang yang ada di belakang itu mendapatkan virtuality lewat apa? 32-nya Windows 10. Yang kemarin itu ya? Any question? Alright. Jadi
3 solution. Yang pertama adalah remote assist. Remote assist itu bisa memberikan bisa memfasilitasi field technician lewat HoloLens-nya. Jadi dia bisa mendapatkan guide atau assistance dari more senior technician untuk melakukan suatu activities. Ya, jadi si senior technician itu seakan-akan bisa berada di lokasi dan si field technician bisa mendapatkan bantuan lengkap dengan anotasi atau panah itu yang hijau itu merupakan anotasi, "This is what you need to do and this is where," gitu ya. Dan anotasi ini akan ada di sana. Begitu dia bergerak ke tempat lain dan kembali ke lokasi yang ada yang di depan mesin itu lagi nanti, panah itu akan tetap ada di situ. Jadi itu, anotasi ini akan tetap, memberikan guide untuk where, si field assist itu harus dilakukan. Dan guides itu virtual reality untuk bisa memberikan step by step what you need to do. Guide ini bisa dipakai juga untuk training, ya. Product visualize itu lebih sebetulnya untuk customer bisa memberikan visualisasi, lebih ke sebetulnya showcase untuk customer product, lebih ke, selling part of the virtual reality ya. Untuk field service lebih ke remote assist sama guide. Ya, mudah-mudahan clear. Jadi, bisa solve problem real time untuk remote assist ini. Ya, jadi benefit-nya adalah you can have a pool resource untuk all the expert and these experts ya di senior technician tidak perlu ada di setiap lokasi. Jadi, Anda bisa punya yang betul-betul jagonya ada di headquarter yang memberikan guide ke field technician yang ada di mana. Dan itu juga bisa spesialisasi artinya kan, yang spesialisasi di hidrolik, spesialisasi di civil engineering dan sebagainya, itu, sedangkan di field operation-nya dia menjadi generalis karena anytime can have, guidance from, the specialist begitu. Bedanya dengan HoloLens dan tidak pakai HoloLens adalah, this view yang di sini, kalau pakai HoloLens itu kelihatan ada di sini sehingga tangannya bebas. Tangannya bebas untuk melakukan sesuatu. Imagine kalau dia sendirian, kalau tidak ada HoloLens kan mobile-nya itu harus dipegang atau ditaruh di mana. Jadi, HoloLens is cool dan, itu akan free up your hands. Cuma Anda tidak harus langsung dengan HoloLens, bisa dilakukan lewat mobile saja awalnya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi scenario that remote assist can support untuk field service, untuk break fix, ya dan, dia jadi bisa reach out to expert langsung on site dan, resolve issue real time. Ya, imagine without that, si field technician kalau perlu bantuan untuk meresolve, akan ada second visit. Field technician-nya dulu atau didatangkan itu field yang ahlinya. Jadi, first time to resolution, FTR-nya akan naik dan increase customer satisfaction. Dan juga untuk inspection and audit, proses inspection, audit ya, company itu Anda bisa lakukan, auditornya tidak perlu diterbangkan atau di lokasi, auditornya bisa melakukan audit lewat, dan juga untuk MRO, maintain, repair and overhaul. Ini ada sedikit video untuk memperlihatkan, aktivitas field service itu. Oops, sorry. Enrico, the voice audible atau tidak? Nggak keluar. Mungkin di Oke, Teams, sorry. sistem sound-nya masih dicetak, Pak. Yeah, I forget that, sorry, let me just. Sorry, saya keluar masuk lagi supaya sound-nya bisa tercapture.
What if there was a way for employees to work together from anywhere? Mohon maaf, I think my computer sudah mulai kecapean, agak lambat ini. Kenapa dia keluar di sini ya? What happened? There you go. What if there was a way for employees to work together from anywhere when everything is on the line? Employees are the heart of every business. It's their resourcefulness, ingenuity, and drive that get the job done. But even the best employees need help from people who aren't there with them. Now employees on site can work side by side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. This is a new vision for work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap. They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. That's annotation. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. That is remote assist. Sorry. Ya. Dan sebagai summary, Microsoft Dynamics Connected Field Service ini, these are the capability, right? Manage demand, plan work, mobility buat technician, engage customer. Tapi dia juga bisa di-extendable, fully extendable karena dia berdiri di atas Microsoft platform yang disebut yang sudah ada AI machine learning-nya, sudah ada Dynamics 365 application-nya, dan sudah ada yang di-highlight ini, Common Data Services ini merupakan capability yang saya bilang tadi, Power Platform, sehingga Anda bisa extend, tambahkan entity, tambahkan table, tambahkan processes, tambahkan workflow, tambahkan reports, anything, right? Dan sudah juga disupport oleh mixed reality dan IoT-nya. So,
This is what I prepare today, yang saya siapkan hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan highlight dari capability dari field service application ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Riko. Silakan Pak Riko. Oke, ya. Pak Kristo, itu ada pertanyaan-pertanyaan juga dari customer, mungkin bisa dijawab juga Pak Kristo. Saya sih udah jawab beberapa, mungkin ada yang mau Oke. dilengkapi. Boleh ya, kalau saya coba lihat. I don't see the chat here, bro. Chat window-nya ada di admin ya? Iya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak Kristo. Saya sih udah ada jawab-jawabin juga. Ya, oke. Mungkin Riko bisa diktekan aja kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, kita bisa diskusikan sekarang. Ya. Iya. Chat window-nya di admin ya, ada di Anda ya. Oke, ini Profesor Ken, untuk remote assist-nya ini pure dari Microsoft atau bisa ada additional feature dari third party? Jadi bisa diintegrasi dengan third party produk atau harus tetap assist-nya dari produk Microsoft? Oke, that's a good question. Jadi ini remote assist-nya ini juga sudah produk jadi. Ya, jadi produk jadi annotation-nya, link ke knowledge management-nya itu sudah disediakan oleh Microsoft. Tapi contohnya HoloLens ya. HoloLens itu datang dari Microsoft memang. Kita juga ada, Anda bisa pakai di market itu ada device yang mirip HoloLens. Kalau Anda lihat, jadi kita juga bisa connect ke device yang lain, tapi tentu saja pre-built integration-nya ke Microsoft HoloLens ya. Dan satu poin adalah sebetulnya Anda tidak harus langsung ke HoloLens. Jadi bisa lewat mobile dulu, lewat mobility dulu. Untuk extendability dari remote assist itu Anda butuh tambahan field dan sebagainya. Itu berdiri di Command Data Services yang tadi saya berikan solution landscape-nya ya. Jadi extendability itu bisa dipakai. Tapi untuk capability bisa memberikan remote assist-nya, Microsoft come dengan package-nya sudah gitu loh. Jadi that capability is already there. Jadi 2 party, 3 parties. Anda lihat tadi Anda bisa lakukan multiple parties juga ya. Ada lagi Riko? Oh, oke Pak. Saya lagi bantu jawab juga. Mungkin ada yang interesting question yang bisa di bring up ke audience, ke full audience ya. Walaupun sudah dijawab ya. Iya, ini Pak Kristo mungkin ada menarik juga misalnya. Untuk sistem ini kan fiturnya banyak kan, Mbak. Nah, itu jadi biasanya membuat pegawai itu sulit beradaptasi gitu. Jadi ada solusinya nggak, Pak Kristo? Oh, oke. Change management ya. Bagaimana bisa adaptasi, bisa enablement ya. Oke. Mungkin pertama adalah solusinya ini memang sudah didesain very intuitive. If you go into mobile application ya, mobile application sekarang memang desainnya kan harus intuitif ya, harus sudah bisa by common sense, this is how you to drive gitu kan. Tapi untuk membantu enablement itu kami juga sudah siapkan enablement trainingnya, online trainingnya. Untuk si user. Nah, pertanyaannya adalah kalau nanti ada tambahan proses, tambahan workflow dan sebagainya, biasanya yang akan terjadi nanti adalah pada saat implementasi, nanti metadata, misalkan sebagai implementernya, dia akan membuat training materialsnya, sehingga nanti usernya bisa mendapatkan dibekali di training material tersebut, dan training material tersebut bisa ditaruh di knowledge base, bagusnya juga tadi knowledge base yang saya presentasikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah feature-nya memang banyak. Yang kalau Anda lihat feature-nya very rich ya. But it doesn't mean Anda harus pakai semua kan.
Jadi you can grow sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, mulai dengan mungkin memakai 70% dari capability, tapi Anda tahu nanti akan ada IoT Connect-nya, ada knowledge base-nya. Kalau memang belum ada knowledge base-nya nggak apa-apa gitu kan. Ada knowledge base-nya, ada digital signature-nya. Gitu. Jadi pelan-pelan Anda bisa introduce. On day one, Anda bisa pilih mana yang Anda akan quote-unquote aktifkan. Oke nih, terus ini pertanyaan menarik lagi. Jadi untuk IoT alerts-nya itu dia bisa diintegrasin ke email, SMS, WhatsApp, itu bisa nggak Pak Faisal? Ya, jadi IoT Alert itu dibawa lewat Microsoft Flow tadi ya, Power Automate ya. Jadi dari sensornya itu akan di IoT dari IoT hub-nya. Kemudian di Power Automate itu akan yang standar out of the box itu akan dibawa ke field service sebagai work request atau sebagai case tadi kalau lihat demonya ya. Itu out of the box. Jadi langsung akan dibuat case di sana atau mau langsung menjadi work order juga bisa gitu kan. Tapi Power Automate itu merupakan low code no code. Jadi sebetulnya tidak full coding ya untuk workflow automation. Jadi lewat Power Automate itu Anda bisa, oke saya juga mau kirim email, saya juga mau kirim chat, saya juga mau kirim notification, gitu ya. Itu Anda bisa set di Power Automate. Oke. Ini Pak Faisal, pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh. Untuk remote assist di websitenya dijual dengan 2 tipe, HoloLens dan tanpa HoloLens. Betul. Nah, device HoloLens ini harus dibeli atau bisa disewa atau dipinjam gitu Pak Faisal? Oh, that is good question. Jadi ada kalau Anda lihat di websitenya, thank you Pak Teguh sudah melihat ke websitenya. Sebetulnya betul. Jadi sebetulnya ada spektrumnya adalah tanpa HoloLens, jadi lewat mobile saja. Jadi itu yang paling simple ya. Within 2 hari itu aktif. Karena implementasi remote assist itu, you just need actually 1 or 2 days, including training. It's that simple. Itu langsung aktif. Terus option kedua dengan HoloLens. Dan HoloLens ini ada dua tipe licensing juga. Yang pertama adalah buy lewat Microsoft. Yang kedua adalah both remote assist license and HoloLens-nya itu subscription based. Jadi Anda bisa sewa ke Microsoft juga untuk HoloLens-nya. Ya, oke. Mungkin sedikit note HoloLens. Jadi demand untuk remote assist ini cukup tinggi. Dan sekarang ini Microsoft terus terang untuk HoloLens-nya sekarang demand-nya masih lebih besar dari supply. Jadi kami sekarang kekurangan supply untuk HoloLens-nya. Dan untuk karena itu jadi nanti HoloLens ini sekarang dibuka untuk dibeli di certain countries. Ya, Singapura dan Australia sudah dibuka, Indonesia belum. Jadi belum ada pengiriman ke Indonesia. If you know Microsoft, we are also selective once it becomes a demand greater than supply. Contohnya Surface ya, Microsoft Surface Pro. Saya pakai Surface Pro nih. Itu kan juga di Indonesia belum ya, belum dibuka gitu. Jadi untuk HoloLens ini Indonesia secara country belum bisa dibeli di Indonesia. Jadi Microsoft Indonesia belum menjual HoloLens locally di Indonesia. Jadi kalau Anda butuh HoloLens nanti kita akan perkenalkan dengan reseller di Singapura atau Australia yang paling dekat. Ada lagi, Mas Niko? Riko, sorry. Iya, sementara belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di chat juga ataupun langsung di tim sini langsung ditanya Ya, bisa juga. sebetulnya boleh, kita masih ada Masih kita ada sampai waktu, jam ya. 11 ya. Berarti masih ada. sampai setengah 12 Pak Fisto. Oh, oke. Kita reserve-nya 1,5 jam ya. Oke. Mungkin kita nggak butuh 1,5 jam nih. Tapi ya kita I'm still here. Jadi silahkan bisa unmute dan bisa langsung bertanya.
Oke, ada pertanyaan di chat lagi, Riko? Masih belum ada, Masih Profesor. belum ya? Belum ada. Kalau nggak ada mungkin mudah-mudahan hari ini bisa memberikan insight dari sisi solusinya. Kalau Anda ingin rekan-rekan semua ingin tahu lebih lanjut bisa ke Pak Riko. Jadi nanti Pak Riko akan bisa respons ya Ya. untuk bisa follow up-nya. Dan mudah-mudahan kami bisa membantu proses transformasi digital di tempat rekan-rekan semua. Wah, ini banyak yang malah baru datang. Ini tapi di-record ya, Riko ya? Iya, Jadi nanti di-record, bisa di-blast juga ke attendees-nya recording ini sehingga kalau ada yang ingin bisa jadi teman-teman yang baru datang, we are almost done in our presentation, but this session actually recorded. Jadi nanti Riko akan send link untuk recording-nya sehingga Anda bisa lihat, dan kalau ada follow up question, Anda ingin tahu lebih jauh, bisa menghubungi Metrodata, Riko dan teman-teman, dan kita bisa follow up lewat situ. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa memberikan insight yang berguna untuk rekan-rekan semua. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan semua. Oke, kalau udah tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke sesi kuis ya. Jadi untuk kuis ini ada 3 pemenang yang beruntung dengan skor tertinggi akan mendapatkan voucher Grab 150.000. Lalu untuk yang mengisi feedback form nanti yang beruntung akan mendapatkan voucher juga. Tapi udah pasti nominalnya lebih kecil dari yang pemenang kuis ya. Oke, jadi bisa Santi atau Violin mungkin bisa dimulai kuisnya. Oke. Untuk kuisnya sudah saya kirimkan linknya di kolom chat. Di situ tertera ada link untuk join kuisnya dan ada juga kode untuk join kuisnya. Kalau mempunyai aplikasi Quizizz, salah satunya bisa menggunakan langsung masukin kodenya aja. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung klik link yang saya berikan di kolom chat. Dengan format yang sesuai, ya Bapak Ibu. Contoh, perusahaan strip nama atau nama strip perusahaan kalian, seperti itu. Oke, sebagai tambahan untuk vouchernya akan dikirimkan dalam jangka waktu seminggu dari setelah hari ini ya. Jadi kurang lebih dalam seminggu nanti vouchernya akan dikirim lewat email. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sesuai dengan formatnya, boleh mengulang kembali untuk join-nya. Bapak Andi Pranata, boleh diulang Bapak? Mungkin nama perusahaan, strip nama diri. Saya berhasil lihat chat-nya sambil kuisnya jalan terus. Salah satu pertanyaan tadi IoT, apakah bisa connect dengan Azure IoT atau dengan yang lain? Yang preview-nya dengan Azure IoT, Pak, tapi Microsoft Flow tadi bisa menerima signal dari IoT yang lain juga. Kemudian Power Automate itu akan tetap sama
bisa dibuatkan workflow-nya untuk meng-create work order di field service application. Ya, jadi pre-build-nya dengan Azure IoT, tapi kalau Anda sudah punya IoT, Anda inginkan field service-nya, trigger dari IoT Anda itu bisa diterima di Power Apps, Power Automate, atau Microsoft Flow untuk membuat field service-nya. Sorry, I just reading through this chat ya. Mungkin sudah 51 peserta yang join untuk kuisnya. Kita mulai sekarang aja ya untuk kuisnya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan kuisnya. Kita start dari sekarang. Kalau misalnya ada yang belum join, bisa sambil langsung join aja. Untuk pemenangnya lebih ke provide yang sesuai dengan nama dan formatnya ya. Sekarang posisi teratas bisa lihat ada Bapak dari yang kedua ada Bapak Reni dari SAT, yang ketiga ada Pak Ram Budi dari Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan kuisnya, boleh mengisi feedback form yang tertera di kolom chat juga yang sudah dikirimkan oleh Ibu sekalian, karena dari situ akan mendapatkan sertifikat of attendee.
Untuk pemenang 3 pertama yang tadi, hadiahnya akan kami kirimkan lewat email ya. Mohon Bapak Ibu isi feedback formnya dan kita akan ada undian voucher juga yang untuk pengisi feedback form. Untuk saat ini masih belum ada perubahan. Masih posisi teratas masih ada Bapak Zulhusni, yang kedua ada Bapak Randy, yang ketiga ada Bapak Ramdoni. Kita tunggu 1 menit lagi mungkin. Mungkin untuk kuisnya kita sudahi ya, Bapak Ibu. Selamat kepada ketiga pemenang. Yang pertama ada Bapak Zulhusni dari Tempo, Bapak Randy R dari SAT, sama Bapak M. Romdoni dari Ciputra Golf. Untuk kuisnya sudah selesai, mungkin saya kembalikan. Oke, untuk webinar hari ini sudah selesai di sini. Terima kasih pada para peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga selesai ini. Untuk Pak Kristo juga terima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan untuk membawakan fit service. Oke, untuk apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung email ke MII ataupun untuk mau arrange meeting juga bisa dengan MII juga. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya.
never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. 조용히 잠든 방을 열어 기억을 꺼내들어 부서진 시간위에서 선명히 너는 떠올라 긴 이름 속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 No, I won't ever lose as long as you're there. 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I found my way back home